Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jakwe Radar semua. Jumpa lagi di acara pagi hari ini Disduk Capil Menyapa Siap Pemilu Disduk Capil 2024. Bersama saya di sebelah kiri saya PLT Kepala Disduk Capil PLT Kepala Disduk Capil Kota Tegal, Bapak Nasruddin Kusnul Khuluq SEMSI. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Khuluq. Tentu tidak asing dengan warga Kota Tegal semua, dengan PLT Disduk Capil Kota Tegal yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Disduk Capil Kota Tegal. Saat ini kita akan membahas tentang persiapan Adminduk dalam menghadapi pemilu 2024 bersama beliau, dan kita akan mendapat penjelasan inovasi apa yang akan diteruskan dari sebelumnya, kemudian persiapan menjelang pemilu ini seperti apa. Pak Khuluq ini Pak Khuluq ini kan sudah sebentar lagi nih pasti demokrasi dilakukan. Selama ini kan Disduk Capil sudah melakukan jemput bola di berbagai sekolah di Kota Tegal. Ini sampai sejauh ini sudah seperti apa perkembangannya, Pak? Baik, terima kasih Mas Iwan. Bapak Ibu Radar Tegal yang saya hormati, yang mencintai, terima kasih. Pagi hari ini sengaja kami menyapa Jakwe Radar Tegal semuanya dalam rangka jaring atau rencana Disduk Capil Kota Tegal dalam demokrasi pemilihan umum yang rencananya tahun 2024. Jadi kami Disduk Capil sudah berinovasi atau melakukan jemput bola baik sekolah negeri swasta sekota Tegal maupun di wilayah kelurahan 27 kelurahan, Mas Iwan. Jadi kami berusaha agar pada saat pemilihan umum yang rencana 14 Februari 2024 semua pemilih sudah memiliki KTPL dan siap untuk mendukung demokrasi pemilu tahun 2024 ini. Mungkin itu, Mas. Ya, ini kan banyak sekali pemilih pemula, Pak, yang dari tingkat SMA, kemudian yang otomatis dari warga ini untuk menjaring mereka biar terekam seperti apa, Pak? Paling tidak nanti sebelum 14 mereka sudah punya KTP atau pilihnya. Ya, baik, terima kasih. Kami sudah berkoordinasi untuk SMA dan SMK negeri swasta sekota Tegal. Kami sudah berkoordinasi dengan koordinator wilayah 11, di mana kami sudah melaksanakan perekaman untuk seluruh SMA, SMK negeri swasta sekota Tegal. Jadi kami koordinasi dengan cabang wilayah 11 yang menangani SMA, SMK untuk ditembuskan ke kepala sekolah SMA maupun SMK negeri swasta sekota Tegal. Jadi sudah kami laksanakan, progresnya sudah 50% lebih untuk kegiatan jemput bolanya, Mas Iwan. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah memiliki KTPL semua bagi warga pemilih. Kemudian ada lagi, Pak, ini terkait warga yang tidak memiliki KTP kemudian ingin mengurusnya atau KTP hilang atau rusak, itu seperti apa caranya, Pak? Nanti biar dipermudah sama Disduk Capil sendiri, Pak. Baik, jadi untuk Bapak Ibu seluruh warga Kota Tegal kami sampaikan, untuk yang sudah memiliki KTPL dan rusak atau hilang bisa dicetak ulang baik di kantor Disduk Capil Jalan Lele nomor 14 maupun di masing-masing TPDK kecamatan. Jadi untuk yang hilang kami sarankan
untuk membuat surat kehilangan dari kepolisian setempat untuk dicetak kembali untuk KTPL-nya. Sedangkan Bapak Ibu warga Kota Tegal seluruhnya, apabila ada yang belum memiliki KTPL dan belum melaksanakan perekaman KTPL, laporkan saja ke kami, nanti akan kami jemput bola sampai ke tempat atau ke rumah yang bersangkutan. Karena mungkin bisa jadi yang bersangkutan sakit dan tidak bisa ke TPDK maupun ke kantor Disdukcapil Jalan Lele. Mungkin itu, Pak Iwan. Untuk mendekatkan pelayanan nih kepada masyarakat, selain jemput bola, kemudian adanya inovasi-inovasi, ada lagi nggak upaya Disdukcapil dalam melakukan pelayanan adminduk kepada masyarakat, Pak? Jadi untuk pelayanan yang maksimal, Disdukcapil sudah melaksanakan berbagai inovasi dan jemput bola, terutama setiap ada kegiatan baik di kelurahan maupun dimanapun, kita juga sampaikan untuk mensosialisasikan agar seluruh warga yang belum berekaman KTPL agar di tahun depan sudah memiliki seluruh warga Kota Tegal memiliki KTPL untuk pemilu. Ini tuh. Ya. Artinya dalam pemilu 2024 nanti persiapannya sudah sejauh ini, kemudian kepada Jakwirada semua atau warga Kota Tegal yang mau mengurus KTP elektronik dipermudah dan langsung dilayani oleh Disdukcapil. Bagi warga masyarakat yang tidak dapat melakukan pelayanan Disdukcapil sendiri, maka mereka akan dilayani dengan sistem jemput bola. Inovasi-inovasi ini mendekatkan kepengurusan adminduk dalam persiapan pemilu 2024 nanti. Kemudian nih, Pak, koordinasi dengan KPU sendiri saat ini untuk data pemilih sudah sampai tahap mana? Kan setiap hari berkembang nih, misalnya ada yang meninggal, kemudian ada yang usianya bertambah. Sampai saat ini koordinasi dengan KPU seperti apa, Pak, untuk pemilu 2024? Kami Disdukcapil secara rutin koordinasi dengan KPU mengenai data pemilih tetap maupun data pemilih tambahan. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan KPU karena perkembangan jumlah penduduk pun setiap hari berubah. Ada yang masuk maupun ada yang keluar. Jadi untuk sementara antara kita dengan KPU jumlah DPT itu ada 212.800 jiwa. Bisa saja nanti berkembang untuk hari-harinya, tapi kami tetap berkoordinasi dengan KPU setempat. Itu. Artinya selalu melakukan koordinasi, Pak, ya? Melakukan koordinasi betul. Dengan pihak KPU terkait jumlah perkembangan penduduk seperti setiap hari ada yang meninggal, kemudian ada yang usianya bertambah, kemudian mempermudah layanan kependudukan untuk warga Kota Tegal. Dan kalau untuk akta kematian sendiri nih, seperti apa, Pak? Ini kan karena kan akta kematian itu berpengaruh kepada jumlah pemilih, karena mungkin betul. Ketika DCT sekian ribu, ketika nanti mendekati atau nanti ternyata ada yang meninggal, kemudian kepengurusan akta kematian sendiri di Disdukcapil seperti apa, Pak? Apakah warga luar Kota Tegal, apa khusus Kota Tegal yang bisa mengurus akta kematian? Ya, terima kasih Pak Iwan. Disdukcapil Kota Tegal tentang akta kematian terus kita gencarkan, terutama kerjasama dengan KPU juga. Apabila ada warga yang meninggal, segera saja untuk melaporkan dan dibuatkan akte kematian, karena itu berpengaruh untuk pemilih. Nah, bisa saja sebelum dibuatkan akte kematian, data tersebut tetap muncul dan akan mendapatkan undangan untuk pemilihan umum. Jadi inovasi kami tetap siapapun dan warga Kota Tegal yang meninggal walaupun sudah lama segera saja dibuatkan akte kematian. Jadi
biar fix untuk pemilu tahun depan benar-benar bersih dan warga yang sudah meninggal tidak lagi mendapatkan undangan untuk pemilihan umum itu Pak. Kalau seandainya nanti meninggal tapi dapat undangan, terus gimana itu? Kan lucu. Makanya kan adanya pemutakhiran data penduduk ini kan, entah itu yang meninggal, akta kematian itu bisa membuktikan bahwa si pemilih itu memang benar-benar sudah meninggal. Kemudian inovasi yang dipersiapkan apa aja Pak dalam Disdukcapil? Mungkin tadi persiapan pemilu sudah, kemudian akta kematian sudah, kepengurusan KTP sudah. Inovasi yang lain mungkin dari Disdukcapil, mungkin sekarang siap terpusat, jadi istilahnya susah sekali ketika nanti membuat inovasi di daerah masing-masing. Nah ini yang sedang dikembangkan saat ini di Disdukcapil apa Pak ini? Nah, memang dengan siap tersebut pusat itu kita tidak bisa berbuat banyak karena memang ada bagusnya karena siap terpusat semua terkontrol di pusat, sedangkan inovasi untuk akte kematian itu yang sudah kita sosialisasikan bersama mungkin Pak Sigap Pak Kemat, jadi bisa saja tidak harus dari keluarga almarhum, bisa saja lewat Pak RT untuk menyampaikan bahwa ada warga yang meninggal namun tetap diinformasikan atau surat pengantar dari kelurahan. Jadi kami harapkan mohon bantuannya Pak RT, Pak RW untuk tetap mengikuti aturan main kita dan pakailah inovasi yang sudah kita terapkan sehingga lebih cepat, lebih mempermudah untuk penerbitan akta kematian untuk warga di seluruh Kota Tegal. Jadi kita sudah siapkan dari sikap Pak Kemat tersebut, Pak Iwan, jadi untuk mempermudah proses pembuatan akte kematian. Karena kalau belum muncul akte kematian, data di kami tetap ada. Jadi kami menghimbau seluruh warga Kota Tegal, barangkali ada keluarga atau tetangga atau famili yang lain yang sudah almarhum segera saja untuk dibuatkan akte kematian. Tidak harus yang meninggal baru, meninggal lama pun nanti bisa kita terbitkan untuk akte kematiannya. Berarti itu tergolong di data kependudukan itu berarti termasuk namanya data anomali. Artinya data anomali itu menjadi data sampah ketika memang tidak ada kepengurusan di akta kematian. Sehingga untuk data anomali sendiri sampai saat ini masih berapa Pak Kulub? Dari warga yang belum mengurus akta kematian sendiri Pak Kulub? Nah, ini kemarin kami sudah koordinasi, memang masih banyak data-data sampah ya. Karena apa? Akhirnya kita untuk sementara kita nonaktifkan, dalam artian kita tidak berani menghapus data seseorang sebelum ada laporan dari keluarga ataupun kelurahan setempat. Jadi tetap kita muncul data tersebut namun kita nonaktifkan. Jadi kalau benar-benar orang tersebut masih dan untuk mengurus segala sesuatu tidak bisa, mungkin beliau akan kembali ke Disdukcapil untuk mengaktifkan. Di situ bisa diketahui warga memang masih ada. Namun kalau sudah ada laporan dari ketua RT maupun kelurahan dan sudah menyatakan beliau meninggal, kita terbitkan akta kematian dan kita sudah hapus data tersebut. Berarti data sampah itu ketika dibiarkan di Disdukcapil, akibatnya apa Pak Kuluk ini nanti ke depan? Misalnya ternyata warga kok tidak tahu ada pengurusan seperti itu, kemudian dibiarkan saja, itu nanti ke depannya akan seperti apa itu data sampah itu? Nah itu, untuk data tersebut, data sampah, kalau kita biarkan bisa jadi berpengaruh pada jumlah penduduk, Pak Iwan. Padahal sudah nyata-nyata jumlah penduduk kita ada 291.000
Namun itu diantaranya kan mungkin ada data yang data sampah itu. Makanya kami pengen membersihkan data-data tersebut. Makanya kami mohon kerjasamanya seluruh warga Kota Tegal, apapun yang terjadi di warga Panjenengan, barangkali almarhum atau sakit yang tidak bisa perekaman KTPL, segera saja laporkan ke kami, ke Disdukcapil untuk kami ambil tindakan lebih lanjut. Itu ketika warga ini mengurus nih, pengen mengurus akta kematian, mungkin syarat-syaratnya apa? Kemudian untuk warga yang kira-kira meninggal terakhir tahun berapa, Pak? Apakah ketika dia meninggal tahun 80, tahun 70 masih bisa untuk mengurus itu akta kematian, Pak? Bisa. Jadi akte kematian meninggalnya kapanpun, yang penting sudah, yang jelas sistem di Disdukcapil sekarang pakai asas domisili. Jadi seandainya warga Kota Tegal ada yang sudah meninggal, namun meninggalnya di luar kota, namun sekarang kartu keluarganya sudah kartu keluarga Kota Tegal, maka bisa diterbitkan di Kota Tegal. Untuk syarat-syaratnya sendiri untuk akta kematian, jelas surat keterangan kematian, baik dari rumah sakit, mungkin karena meninggal di rumah sakit, surat keterangan kematian dari kelurahan, kartu keluarga, KTP yang bersangkutan atau KTP almarhum, dan KTP 2 orang saksi. Hanya itu, mudah sekali, apalagi lewat sikap Pak Keman tersebut bisa lewat Pak RT untuk diinformasikan ke kelurahan, nanti tembus ke online ke kita. Gratis ya, Pak ya? Gratis semuanya total. Gratis. Jadi kami mohon, harapkan urus sendiri administrasi dokumen panjenengan semua warga Kota Tegal, semua pelaksanaan atau dokumen penerbitan dokumen itu gratis. Ini Pak, dalam ini kan ternyata berarti Disdukcapil sudah siap ini. Kemarin sudah menyetorkan data ke KPU untuk persiapan pemilu 2024. Artinya ketika nanti ada perkembangan, kemudian ada perkembangan terkait jumlah data penduduk melalui akta kematian ataupun melalui kepengurusan KTP, dari Disdukcapil sudah siap ya Pak ya, untuk menganut data sudah, ke KPU Pak? Jadi Disdukcapil sudah siap dan selalu koordinasi. Kemarin dari bidang kami, bidang pihak, juga sudah menginstal komputer KPU biar selalu online dengan kita, dengan Disdukcapil, jadi bisa selalu update data-data terbaru. Ya, artinya Disdukcapil sudah dalam hal pendataan Adminduk, administrasi kependudukan warga Kota Tegal sudah siap untuk menerima pelayanan dari warga Kota Tegal, sudah siap menyuplai data untuk pemilu 2024. Ini ada pesan untuk Jakwirader semua Pak terkait dalam kepengurusan Adminduk ketika nanti menghadapi pemilu 2024, ataupun harapan untuk warga Kota Tegal sendiri biar pemilu nanti berjalan dengan lancar dan aman. Silakan. Ya. Baik, Jakwirader Tegal semuanya dimanapun Anda berada dan seluruh warga Kota Tegal, kami berpesan segeralah lengkapi dokumen administrasi kependudukan Bapak Ibu dalam rangka pemilu 2024. Kami harapkan semua warga yang belum memiliki KTP atau belum perekaman KTPL segera saja untuk perekaman KTPL, baik di masing-masing TPDK maupun di Disdukcapil Jalan Lele. Jadi kami harapkan itu. Namun kami sampaikan juga Pak Iwan, pada hari H pemilu kami pun tetap buka untuk perekaman KTPL. Jadi kita tetap menjagani atau menyiapkan alat-alatnya semua untuk perekaman KTPL pada hari hanya, karena tidak semua warga kadang sudah kita informasikan tiap hari, baik ke kelurahan maupun ke
cabang dinas, namun kadang Lupa. masih istilahnya apa orang Tegal bilang anter-anteran gitu lah. Tapi pada saat hari A, kadang karena kepengin ikut nyoblos, akhirnya bingung untuk mendapatkan KTPL. Padahal sudah sering kita informasikan, sering kita sosialisasikan agar segera. Karena di tahun 2004 diperkirakan di bulan Februari untuk pemilu DPRD ya. Iya. Sedangkan untuk Novembernya barangkali ada Pilkada. lagi pilkada. Nanti kita tunggu informasi berikutnya. Mungkin itu Pak Iwan. Jangan lupa sekali lagi untuk seluruh warga Kota Tegal, lengkapi dokumen administrasi kependudukan panjenengan agar pada saat pengurusan administrasi kependudukan panjenengan tidak kewalahan atau sudah siap dengan data-data yang terbaru. Mungkin itu, terima kasih. Siap. Ada yang lupa ini Pak, terkait KTP digital sendiri. Ya. Yang kemarin sempat muncul katanya, ketika warga yang mempunyai KTP digital, ketika nanti tidak bisa menggunakan membawa KTP, apakah tetap bisa menggunakan KTP digital? Kemarin koordinasi dengan KPU sudah sampai mana Pak itu terkait penggunaan KTP digital untuk nanti ketika memilih atau mencoblos Pak? Ya. Jadi terima kasih untuk mengatasi berkurangnya KTPL fisik. Nah, kita kan sudah menyiapkan IKD, identitas kependudukan digital. Jadi di HP kita sudah bisa tersimpan kartu tanda penduduk, KTP maupun kartu keluarga. Jadi kami harapkan kami masih berkoordinasi di KPU sini agar tidak harus menggunakan KTP yang berupa fisik, digital pun bisa. Karena digital pun kalau sudah digital muncul berarti di data kita sudah ada. Gitu. Nanti kami juga sering koordinasi, nanti belum ada informasi lebih lanjut Pak. Ya, siap. Artinya KTP digital juga bisa sebagai adminduk sementara, tapi untuk kepemilihan digunakan untuk mencoblos nanti masih menunggu regulasi lebih lanjut. Ya. Apapun itu Jakwiradar semua, nanti dalam ketika mempunyai KTP digital ataupun KTP elektronik semua bermanfaat untuk dalam kepengurusan administrasi kependudukan atau bermanfaat bisa digunakan untuk setiap hari. Mungkin itu podcast kita atau diskusi kita pada pagi hari ini terkait dengan Disdukcapil siap pemilu 2024. Kita bertemu lagi dengan saya, jurnalis Radar Tegal, Mewan Daniel Stanto, dan Bapak PLT Kepala Disdukcapil Kota Tegal, Bapak Nasruddin Kusnul Khotulu. Terima kasih atas waktunya Pak Kulub. Kita ketemu lagi lain waktu kapan-kapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.